Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran ke-6. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Anak-anak, ayo perhatikan gambar berikut ini. Halaman sekolah sangat rindang. Banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Ayo kita membaca. Bacalah percakapan berikut ini dengan nada dan intonasi yang tepat. Kata Udin, "Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk." Aku setuju denganmu, Udin. Karena banyak pohon, kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik, kata Beni. Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lani? Aku belum melihat mereka dari tadi, tanya Niko. Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi, jawab Beni. Pohon apa yang mereka tanam? Tanya Niko. Pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Tanya Beni. Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak, jawab Niko. Di manakah mereka menanam pohon cemara? Tanya Udin. Di dekat ruang guru, jawab Beni. Ayo anak-anak, selanjutnya kita berkreasi. Setelah membaca percakapan di atas, buatlah percakapanmu sendiri. Berikut ini adalah situasi percakapan yang dapat kalian gunakan. Yang pertama, kalian ingin menambahkan tanaman dalam pot untuk sekolah. Yang kedua, kalian berdiskusi cara merawat tanaman. Yang ketiga, kalian memilih tanaman yang akan kalian tanam di sekolah. Pilihlah satu situasi yang kalian inginkan dan buatlah dalam bentuk percakapan. Tuliskan percakapan kalian pada buku tulis tugas kalian masing-masing. Dalam percakapan tersebut harus terdapat beberapa kalimat tanya. Gunakan huruf besar pada awal kalimat. Gunakan kata tanya dan tanda tanya pada kalimat tanya. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Ayo anak-anak, perhatikan, ibu akan membuat contoh percakapan. Nanti kalian bisa membuat percakapan sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Kata Novi, teman-teman, masih ada lahan yang kosong di taman depan kelas kita. Kata Adi, bagaimana kalau kita tanami dengan bunga mawar? Bunganya indah, warna-warni dan harum. Kalau bunga mawar, aku kurang setuju karena berduri, jawab Sinta. Iya, takut teman-teman terkena duri.
Bagaimana kalau kita menanam tanaman sansevieria saja? Jawab Novi. Aku setuju. Di rumahku banyak tanaman sansevieria. Aku bisa membawanya. Apa pendapatmu, Adi? Tanya Sinta. Aku juga setuju karena tanaman sansevieria selain mudah ditanam juga berguna untuk mengurangi polusi udara. Jawab Adi. Taman depan kelas kita akan lebih indah dan segar, kata Novi. Anak-anak, ini adalah gambar tanaman sansevieria. Kalian tahu tidak, tanaman tersebut banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah menyerap polusi udara. Mungkin di rumah kalian juga ada tanaman tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya kalian bisa membuat percakapan sesuai situasi yang kalian pilih. Kerjakan di buku tugas kalian. Gunakan huruf besar pada awal kalimat. Gunakan kata tanya dan tanda tanya pada kalimat tanya. Dan gunakanlah huruf tegak bersambung. Kalian bisa membuat percakapan sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Amatilah gambar tanaman tomat berikut ini. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap untuk dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Ayo anak-anak, kita amati dan sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Yang pertama, berapa beratnya anak-anak? Ya betul, 500 gram. Yang kedua, pintar, beratnya 1 kilogram. Dan yang ketiga, berapa? Ya betul, 2 ons. Dan yang terakhir, berapa anak-anak? Ya 5 ons. Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah menyebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Masih ingatkah kalian tentang membandingkan berat benda? Perhatikan tanda berikut ini. Tanda yang pertama artinya lebih berat. Tanda yang kedua artinya lebih ringan. Dan tanda yang ketiga artinya sama berat. Diingat ya anak-anak, tandanya jangan sampai keliru. Ayo anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Berat tomat 500 gram, titik-titik 5 ons. Karena satuannya berbeda, jadi kita harus samakan terlebih dahulu agar lebih mudah membandingkan. Kita akan merubahnya dalam satuan ons. 100 gram sama dengan 1 ons. Berarti kalau 500 gram sama dengan 5 ons. Nah sekarang satuannya sudah sama. Jadi 5 ons dan 5 ons. Tanda perbandingan yang tepat adalah sama dengan. Seperti itu ya anak-anak cara mengerjakannya. Kalian harus menyamakan terlebih dahulu satuannya apabila berbeda. Selanjutnya ayo kita berlatih. Kerjakan soal berikut ini. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan anak-anak. Saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu? Ayo anak-anak kita diskusikan pertanyaan tersebut. Kemudian kerjakan soal-soal berikut ini. Berilah tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib. Dan berilah tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Ayo kita baca sama-sama. Pernyataan yang pertama, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Kira-kira ini sesuai atau tidak, anak-anak? Ya, tidak sesuai ya.
Jika guru sedang menjelaskan, kalian harus mendengarkan. Pernyataan yang kedua, siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Gimana anak-anak? Apakah sesuai dengan tata tertib? Ya, betul, sesuai ya. Jika kalian berdiskusi dengan kelompok, kalian harus aktif memberikan pendapat. Pernyataan yang selanjutnya, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Gimana anak-anak? Apakah sesuai atau tidak? Ya, betul, ini adalah sesuai. Kalian harus mendengarkan dengan baik ketika temannya sedang berbicara atau memberikan pendapat. Pernyataan yang selanjutnya, siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Ya, ini juga sesuai dengan tata tertib ya. Ya, kalian harus selalu menanggapi pendapat teman kalian dengan ucapan yang santun dan sopan. Pernyataan yang terakhir, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Kira-kira ini sesuai atau tidak? Tidak ya anak-anak, ini tidak sesuai. Tuliskan kembali pernyataan yang mendapatkan tanda silang. Contoh, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibatnya, siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan, sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok. Kemudian, pernyataan yang hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Apa akibatnya? Akibatnya, hasil diskusi tidak diterima oleh semua anggota karena bukan merupakan keputusan bersama. Jika kalian berdiskusi, memutuskan hasil harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.